Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat-sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat AR yang dirahmati Allah, masih ingat ya dengan aksi 13 Desember tahun 2024, aksi damai aliansi masyarakat Tulungagung yang digelar untuk menolak Habib Syekh pada waktu itu, yang diprakarsai atau dimotori oleh PWI Laskar Sabilah Tulungagung, yang akhirnya dari situ itu diikuti oleh daerah-daerah lain untuk mengadakan penolakan terhadap Habib Syekh. Ada di Banyuwangi, kemudian ada di Purwokerto, ada di Kebumen, ada kemudian di Bojonegoro, dan lain sebagainya. Dan dari sinilah kemudian ini menimbulkan ghairah baru bagi para pengasuh pondok pesantren se-Tulungagung untuk kemudian berkumpul membuat forum yang namanya Forum Pengasuh Pondok Pesantren se-Tulungagung, yang kemudian melahirkan atau akhirnya itu ada sebuah keputusan bersama untuk pernyataan sikap terhadap polemik nasab yang saat ini berkembang. Dan akhirnya keputusan atau pernyataan tersebut itu menyebarlah, dan kemudian kami dari PWI Laskar Sabilah Tulungagung kemudian mendapatkan selebaran tersebut dan kami baca. Setelah kami baca, kami berunding dengan sahabat-sahabat dari atau teman-teman dari PWI Laskar Sabilah Tulungagung, yang akhirnya para ulama kami ya yang ada di PWI Laskar Sabilah Tulungagung itu juga menyatakan sikap atas pernyataan sikap sebagian pengasuh pesantren di Tulungagung. Pernyataan sikap itu kemudian kami bacakan di sini ya, karena ini keputusan bersama seluruh pengurus PWI Laskar Sabilah Tulungagung. Kami 100% setuju dan mendukung serta siap mengawal pernyataan sikap para pengasuh pondok pesantren Kabupaten Tulungagung dan memohon dengan hormat kepada yang membuat pernyataan harus ikut atau harus menjadi pelopor yang paling depan, yakni sesuai dengan judulnya, yaitu menjaga ukhuwah dan di dalam bingkai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu kami sangat setuju dan sangat mendukung itu semuanya. Kemudian kalau ada ajaran di mana dinyatakan oleh sebagian orang atau beberapa oknum daripada Ba'alawi ya, yang mengatakan bahwa mengikuti Al-Quran tetapi tidak mengikuti Habib itu dikatakan sesat. Apakah ini adalah bentuk daripada ajaran aswaja? Kalau tidak, harus kita lawan, gitu ya. Saya setuju banget ini, kami ya, bukan saya, kami setuju banget dengan pernyataan para pengasuh pondok pesantren Tulungagung yang menyatakan hal tersebut. Siapa Taufik As-Sihat mengatakan mengikuti Quran tidak mengikuti Habib itu sesat. Kemudian ada lagi umat Islam yang tidak mendoakan Habib, sholatnya tidak sah dan tidak mungkin masuk surga. Ini pernyataan Novel Alaidrus. Kemudian yang ketiga, Habib lahir, malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Habib Hasan Muhdor. Perampok lebih mulia daripada mengemis, itu pernyataan daripada Hanif Al-Atos. Dan sebagainya, masih banyak lagi yang lainnya, itu ya. Apakah itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau memang itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus kita berantas itu semuanya dan tidak boleh masuk ke Tulungagung. Berarti kan begitu ya. Untuk yang kedua, untuk menghentikan isu nasab, caranya sangatlah mudah bagi kami. Menurut kami, PWI Laskar Sabilah Tulungagung itu mereka suruh aja para imigran Yaman yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah yang tidak punya bukti sampai sekarang, disuruh aja membuktikan apakah benar nasabnya tersambung ke Rasulullah. Kalau tidak, ya sudah, berarti berhenti aja di situ, jangan ada lagi pengakuan menjadi keturunan Rasulullah, gitulah ya.
Itu kalau mereka tidak bisa membuktikan. Jangan kemudian tes DNA nggak mau, kajian ilmiah juga nggak bisa ya, secara ilmiah dan genetik tidak tersambung, akan tapi bisanya cuma dongeng, framing dan marah. Itu tidak boleh, karena itu bisa menimbulkan adu domba di masyarakat gitu ya. Untuk yang kedua, pernyataan sikap dari pengasuh pondok pesantren Tulungagung itu kami juga tanggapi ya, untuk menghentikan yang kedua ya, yang tidak menghormati antar sama manusia dan sering caci maki, ujaran kebencian, adu domba, itu adalah oknum-oknum para habib. Contohnya Rizik Syihab, contohnya Bahar Smith, dan masih banyak lagi habib-habib yang lain yang mengatakan bahwa 70 kiai alim ya, itu tidak lebih mulia dari satu habib yang bodoh sekalipun. Berarti habib yang ahli maksiat, habib yang bodoh itu lebih alim daripada 70 kiai yang alim di Indonesia ini. Apakah itu pernyataan sikap yang benar? Apakah itu adalah kajian yang benar? Kalau tidak, berarti itu kan adu domba, berarti itu kan caci maki, ujaran kebencian kan, yang semacam itu. Kemudian menistakan Nabiullah Muhammad, di mana Nabiullah itu hanya Mi'raj atau Isra Mi'raj itu dilakukan cuma 1 kali dalam seumur hidupnya, sementara Fakih Muqaddam kakek mereka mengatakan 70 kali bisa Isra Mi'raj ke langit menemui Allah Ta'ala. Nah, itu kan sudah penistaan juga ya, sudah nggak jelas ya itu. Pokoknya ini ajaran yang nggak jelas, gitu aja lah, singkatnya begitu. Kemudian Rizik Syihab yang mengajak Asah Kolo untuk berperang, Bahar Smith yang ceramah mengacung-acungkan pedang, itu semuanya adalah bentuk adu domba ya. Jadi kita sepakat untuk tidak memperbolehkan orang-orang semacam itu tampil di pentas, termasuk Habib Syekh yang sudah bikin adu domba juga, mengatakan Rizik Syihab gurunya NU, Rizik Syihab idolanya NU, kemudian LDI Bolone NU dan lain sebagainya. Bahkan membawa yang namanya lagu Ya Halal Waton ke Malaysia dengan diganti syairnya Malaysia negeriku. Nah, itu kan sudah nggak benar, karena lagu itu diciptakan sebagai bentuk untuk menumbuhkan semangat juang pada waktu penjajahan ya. Di Indonesia itu pun terjadinya. Kemudian yang berusaha melarang ya, terus kemudian menggagalkan, apalagi membubarkan kegiatan, itu yang pertama kali melakukan siapa? Juga dari kelompok Pahlawi dan muhibbin-muhibbinnya, termasuk FPI yang sering membubarkan pengajian karena menganggap bahwa orang-orang yang tampil pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak senada dan seirama dengan mereka, dan itu dibubarkan di mana-mana itu. Termasuk yang terakhir Mbak Yeni Marzuki di Surabaya itu juga mau dibubarkan, tidak diperbolehkan manggung, kemudian persekusi di Gresik dan lain sebagainya, termasuk di Banyuwangi Kiai Mat tidak boleh tampil di sana. Itu dari siapa? Semuanya juga dimulai dari kelompok Pahlawi gitu loh. Padahal orang-orang ulama pribumi adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan keilmuan yang jelas, bukan cuma dongeng-dongeng khurafat dan adu domba itu ya. Terus kemudian yang nomor 4, silahkan tempuh jalur hukum kepada ya, ini kalau ada masalah silahkan tempuh jalur hukum. Apa itu? Ini termasuk Lutfi bin Yahya ya, yang sudah mengambil jatman dari NU, bahkan dibawa ke Kemenkumham untuk kemudian dipisahkan dengan NU, ingin berdiri sendiri. Ini sudah bentuk perampokan ya. Ini juga harus dipidanakan, harus dibawa ke jalur hukum. Saya setuju, makanya PWI itu setuju dengan pandangan-pandangan para pengasuh pondok pesantren Tulungagung itu gitu loh. Setuju, ayo kita penjarakan orang-orang yang memang notabene lah orang-orang yang bikin rusuh di negeri ini, kemudian merubah sejarah NU, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh klan Pahlawi. Dan yang kelima, sudah kita waspadai dan yang provokatif, fitnah dan mengadu domba adalah Bahar Smith mengajak mengasah pedang, kemudian Rizik Syihab belajar di kandang kebu, Gus Dur dibilang buta mata buta hati, kemudian Taufik Ashihab ya, Taufik Ashihab siapa? Ada yang mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah nol besar, goblok, tidak pandai dan lain sebagainya. Itu adalah Faisal Ashihab, dan itu wajib kalau menurut pernyataan para
pengasuh Pondok Pesantren Tulungagung, maka orang-orang itu adalah wajib dibawa ke jalur hukum. Demikian, semoga ini bisa diterima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.